Shalom, selamat pagi, sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, untuk kita merenungkan firman Tuhan dari Yeremia 26 hingga Yeremia yang ke-30. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau menguatkan hati kami pada pagi hari ini untuk menyambut berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Dikuduskanlah pujian penyembahan kami untuk meninggikan namamu Yesus yang ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Kami sambut Tuhan, urapan baru, berkat-berkat Tuhan tercurah melimpah dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami yang letih, lesu, dan berbeban berat ketika kami memuji menyembah Engkau, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap memuji menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Thank you, Jesus. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus. Bila ku pandang hasil karyamu, bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Lebih lagi menyembah. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhan. Hening dan sejuk sekeliling, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau.
sejahtera-Mu itu Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah sembah kami naik di hadapan-Mu. Kaulah damaiku, aku percaya kepadamu Yesus. Kami sembah Kau, kami sembah, kami bersyukur Engkau aku yang hidup, ku percaya Engkaulah damai, Engkaulah Raja. Ku percaya mengalir kasih-Mu mengalir di dalamku, urapan yang baru, jamah semua yang sakit, jamah semua yang terbelenggu, jamah semua yang bermasalah, berbeban berat. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ya jamah senang hidup dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri kedamaian di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi sembuh. Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah luka-luka, Yesus jamah penderitaan. Sembuh, 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 sembuh luka-lukamu, sembuh luka-lukamu dan menjadi manusia yang baru. Diberkati, dikuatkan, ditebus, diampuni, dan selamat dalam kasih karunia Allah. Haleluya. Haleluya. Ya rabalaba ya rabalaba ya rabalaba ya rabalaba sikaraba ya rabalaba. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu Yesus, mengalir dalam-Mu. Damai sejahtera-Mu mengalir seperti sungai yang tiada pernah kering. Haleluya. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Amin.
Sebab damai sejahtera-Mu Tuhan seperti sungai yang tidak pernah kering. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan, damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan menguatkan hati kita, memberikan kita damai sejahtera dan pengharapan bahwa ada masa depan yang penuh harapan dalam hidup kita. Amen. Rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Firman Tuhan ini hadir di tengah-tengah teguran yang begitu keras, begitu pedas. Sampai-sampai orang-orang bangsa Yehuda ingin membunuh Yeremia karena tegurannya yang sangat-sangat keras. This is I want to say to you bahwa kalau anak-anak yang dididik bukan sebagai anak-anak gampang, tongkat didikan itu yang menghardik kita. Karena orang tua pengen anaknya punya masa depan. That's it. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, sahabat GACC yang diberkati, tongkat didikan yang keras untuk anak-anak yang diharapkan punya masa depan. Tongkat didikan yang menghajar untuk kebaikan. Karena the parents itu pengen future dari anak-anaknya itu lebih baik. Saudara, kita harus membedakan, misalnya ada seorang ingin sekolah militer. Sekolah militer untuk menjadi jenderal. Pendidikannya bagaimana sih, saudara? Pendidikannya itu sangat keras, didikannya itu sangat disiplin. Karena pembentukan untuk masa depan, untuk future-nya itu untuk menjadi jenderal. Itu bukan sekedar prajurit yang kaleng-kaleng, saudara, tapi dia akan menjadi sosok yang kuat, yang bisa menjadi pengayom bagi masyarakat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seseorang ketika planningnya untuk menjadikan dia pribadi yang jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, tentu didikannya lebih keras, lebih hebat. Itu sebabnya ketika bangsa Israel dikatakan begitu banyak sekali teguran-tegurannya itu, sampai saya tidak tega untuk menyampaikan kepada saudara-saudara. Nanti saudara-saudara bisa baca sendiri, karena memang waktunya tidak cukup untuk membaca dari pasal 26 hingga 30, makanya kita sarankan saudara-saudara membaca sendiri 5 pasal dan kemudian kita renungkan bersama-sama. Saudara, teguran untuk bangsa Yehuda itu sangat keras dan sangat tegas bahwa barang-barang perkakas-perkakas yang diperlihatkan Hizkia, yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yang akan diangkut ke Babel, itu diulangi lagi oleh Yeremia. Memang akan dibawa kok itu perkakas-perkakasmu untuk dibawa ke Babel. Mereka menolak. Imam-imam menolak, ya. Bahkan orang-orang yang ada di istana itu menolak. Bahkan mereka ingin membunuh. Satu ketika Yeremia bernubuat, mereka ingin bunuh dia. Di saat yang sama ada seorang nabi yang juga bernama Uria bernubuat yang sama. Nah, Uria ini benar-benar dibunuh, saudara. Saya mau katakan bahwa teguran Tuhan itu sungguh keras bagi bangsa Yehuda. Namun di balik teguran itu ada declare dari Tuhan. Declare itu berbicara soal penyataan, proclamation, ya, dari Tuhan. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan untuk to prosper you and not to harm you. Wah, saudara, kalau sesuatu yang berbicara tentang prosper,
prosperity. Itu berbicara soal kelimpahan. Not to harm you. Karena didikan yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel ini betul-betul menjadi cambuk yang membuat Israel gak pernah lupa dengan didikan dari Tuhan Sang Pencipta. Hari ini sampai hari ini bangsa Israel adalah salah satu bangsa yang lumayan kecil di antara bangsa-bangsa yang lain. Tapi mereka adalah orang-orang yang smart, pintar, dan bahkan mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang paling kaya di seluruh dunia. Orang-orang Yahudi ada di mana-mana sebagai orang-orang yang sangat diberkati. Plan to prosper you. Untuk seketika lamanya, bangsa ini seolah-olah ada bangsa yang ditinggalkan. Tapi itu semata-mata adalah didikan dari Tuhan. Not to harm you, but to give you hope and a future. Dan ini berlaku untuk kita semua. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaanmu saat ini, mungkin saat ini engkau dalam keadaan tidak nyaman, dalam keadaan sakit. Saya secara pribadi mungkin saudara dengar suara saya kedengaran bindeng. Dan saya berdoa dari tadi penyembahan, saya berdoa Tuhan jangan biarkan saya terhenti untuk menyembah Engkau. Karena suara saya bindeng, karena ada flu ya, karena cuaca yang hujan. Tapi saya berdoa Tuhan jangan biarkan saya stop untuk menyembah Engkau. Puji Tuhan saya bisa menyembah untuk pendidikan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaanmu hari ini, ya, apapun keadaanmu hari ini, jangan engkau menghukum dirimu sendiri dan berkata Tuhan gak sayang. Tuhan gak peduli dengan aku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Rancangan untuk membuat engkau berkelimpahan. Saudara, proses untuk membuat seseorang berkelimpahan bukan seperti memenangkan undian, langsung tiba-tiba engkau mendapatkan kelimpahan dari hadiah dari undian. No, saudara. Untuk mencapai kelimpahan itu kita kadang harus merangkak dari nol. Bagaimana kita berusaha bekerja dari nol, membuang segala manusia lama kita, meninggalkan luka-luka kita, meninggalkan hubungan-hubungan yang toksik. Ya, itu bagian dari rancangan Tuhan. Bahwa kalau kamu mau melihat masa depan yang penuh harapan, itu aku harus membentuk kamu dulu. Seorang hamba Tuhan berkata, Pendeta Jesse berkata, keselamatan itu tanpa syarat, tapi berkat ada syaratnya. Karena kita bilangan berkata seperti ini, aku akan memberkati dan melindungi engkau jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suaraku dan mengikuti segala perintah. Jadi apakah berkat bersyarat? Menurut pendeta itu katakan, ya bersyarat. Bersyarat dalam arti begini, kalau engkau memperhatikan suara Tuhan, maka engkau akan diberkati. Amin. Jadi itu syaratnya begini, kalau engkau mau melihat kelimpahan di dalam kehidupanmu, itu seperti yang firman Tuhan katakan di kitab Yeremia ini, engkau harus sungguh-sungguh datang untuk mencari mendengarkan aku. Mari kita belajar bersama saudaraku firman Tuhan dari Yeremia 26 hingga Yeremia yang ke-30. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan menciptakan bumi ini indah. Tuhan menciptakan ada petang, ada pagi, ada malam, saudara, ada benda-benda penerang di langit. Indah sekali, saudara. Kadang saya suka berlibur ya. Kadang suka berlibur ke pantai, menikmati indahnya pemandangan yang ada di pantai. Itu indah sekali. Dengan kadang-kala melihat seperti itu aja, aduh hati itu adem, damai dan luar biasa. Itulah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan itu bukanlah chaos. Karena bumi ini awalnya chaos, tetapi kemudian Tuhan menciptakan ya petang, pagi dan petang, saudara. Tuhan menciptakan terang dan gelap. Ya, gelap itu
ketiadaan cahaya. Karena Tuhan menciptakan benda-benda di langit, saudara, untuk menerangi bumi yang gelap ini. Awalnya bumi itu chaos, kacau. Kemudian kosmos ini kemudian diciptakan oleh Tuhan. Air akan ada di satu tempat, ya, dia berkumpul di satu tempat, ada daratan. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu dan dia katakan ia melihat segala sesuatu itu baik, indah. Saudara, makanya dari awal Tuhan katakan selalu bahwa dia ciptakan manusia untuk berkuasa di bumi ini. Jadi rancangan Tuhan sejak awal adalah untuk kita memerintah di bumi ini. Tetapi kenapa kita mulai keluar dari rancangan Tuhan? Karena pekerjaan-pekerjaan iblis. Nah saudara, untuk memulihkan kembali langkah ini, kita harus kembali kepada Sang Pencipta, mendengarkan dia dengan sungguh-sungguh. Nah saudara, kalau kita hari ini masih percaya rancangan Tuhan yang ada pada dia mengenai kita adalah rancangan damai sejahtera, itu dulu yang harus menjadi pegangan kita, yaitu trust. Trust in the Lord with all your heart. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika kita percaya Tuhan merancangkan hal yang damai sejahtera, hal yang baik, jangan kita percaya kepada iblis. Iblis yang berkata, engkau anak dikutuk, engkau anak di luar nikah, engkau adalah anak yang tidak diinginkan, engkau adalah anak yang gak punya papa, engkau adalah anak yang gak punya ayah, engkau adalah anak yatim, dari kecil udah dititip di panti asuhan. Saudara, kalau kita percaya perkataan-perkataan yang negatif, kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Padahal dengan mendengarkan suara Tuhan, maka rancangan yang sejak awal, sejak dunia dan diciptakan ini adalah rancangan damai sejahtera. Itu Tuhan mau pulihkan di dalam hidup. Saudaraku, tidak ada seorang pun anak yang mau lahir sebagai anak di luar nikah. Tidak ada seorang pun anak yang lahir, kemudian ketika lahir dia akan dibuang. Saya beberapa waktu lalu saya menonton podcast dari seseorang yang bicara tentang perceraian. Dan ternyata dia adalah produk dari perceraian. Lalu anak muda ini dia berkata, saya korban dari perceraian. Dia bertanya seperti, kenapa sih orang tua itu egois? Kenapa dia kenapa dia melahirkan anak? Anak ini kan dia expect ya, anak ini diharapkan. Anak itu lahir kemudian dia diberikan kehidupan yang gak layak. Gak layaknya apa? Dia lebih memilih, orang tuanya lebih memilih untuk cerai, kemudian membuat anaknya merasakan kehidupan yang begitu penuh dengan penderitaan, merasakan kepahitan. Dari mamanya dia mendengarkan omongan-omongan yang jelek tentang papanya, dari papanya dia dengar omongan yang jelek tentang papanya, dan dia tidak merasakan bagaimana sebagai seorang anak dia boleh berjalan bergandengan tangan dengan orang tuanya, menikmati masa kecilnya yang bahagia. Dia tumbuh sebagai anak yang pahit dan tidak mengenal kasih sayang daripada orang tuanya. Apakah rancangan Tuhan itu baik dalam hidup? Apakah orang tuanya nggak mikir sebelum membuat dia lahir ke dunia ini, kemudian pada akhirnya dia harus merasakan hidup yang seperti ini? Tapi dia katakan begini, tapi puji Tuhan, aku bisa mengenal Tuhan. Dan I am clear, saya bisa mengampuni mama dan papa saya. Dan saya bisa menerima bahwa sebagai anak korban perceraian, saya harus menjalani ini, yang saya mengampuni kedua orang tua saya. Demikian kata pemuda itu ya, saudaraku. Di sisi yang lain ada seseorang yang bercerita tentang bagaimana dulu dia bercerai. Dan dia katakan begini, perceraian bukan sesuatu yang diinginkan. Perceraian bukan sesuatu yang orang kalau menikah dia nggak expect suatu saat nanti saya pasti cerai. Pasti orang nggak mau berpikir seperti itu. Dan dia terpaksa bercerai. Di posisinya seperti itu, dia katakan dia butuh pemulihan. Dia butuh pemulihan. Dia merangkak bagaimana dia ditolak. Dia sudah terlanjur cerai dan dia ditolak. Di dalam pelayanan, dia sudah pelayanan dan dia ditolak. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memulihkan keadaannya. Dan kalau orang mau sungguh-sungguh bertobat, dia bilang,
Saya tidak menyarankan yang namanya perceraian. Tetapi jangan sampai keluarga yang ada di ujung perceraian itu tidak mau dilayani oleh hamba Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak keluarga yang awalnya planning tuh maunya baik-baik aja. Planningnya kita mau sehidup semati. Planningnya kita mau menjalani kehidupan yang diberkati. Ujung-ujungnya, serangan iblis begitu luar biasa. Nah, hari ini saya mau katakan, tidak ada seorang pun yang merancangkan rancangan yang gak baik dalam kehidupan. Saudara, kalau kita tidak peka dengan kehendak Tuhan, orang yang berjalan di dalam jalannya sendiri, itu bisa saja mengalami yang namanya kehancuran. Makanya Tuhan bilang, kamu harus kembali kepadaku, kamu harus kembali kepadaku, supaya engkau menemukan rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Saudara, beri kesempatan untuk orang-orang yang hidupnya hancur untuk mengalami pemulihan. Beri kesempatan kepada dirimu sendiri yang mungkin rumah tanggamu hancur untuk mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Beri kesempatan untuk dirimu untuk percaya bahwa sehancur-hancurnya keluargamu, rumah tanggamu, anakmu, suamimu, pernikahanmu, beri kesempatan untuk Tuhan melawat kehidupanmu. Dengarkan suara Tuhan. Dan berbalik dari jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari surga dan memulihkan keadaan negerimu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia bernubuat melawan Raja Yehuda. Bahkan Nabi Yeremia itu melawan Nabi Hananya. Mereka seperti perang bintang, seperti dua orang jenderal yang berperang dengan satu bernubuat yang baik. Dalam tanda kutip, Hananya bernubuat bahwa kuk dari Raja Babel itu akan patah. Sementara Yeremia bernubuat bahwa kuk yang kayu yang dipasang di atas bangsa Yehuda itu kan diganti dengan kuk yang dari besi. Ketika Nabi Hananya berkata, Tuhan akan mematahkan kuk itu, maka Yeremia mematahkan nubuatannya dengan Tuhan akan gantikan dengan kuk yang dari besi. Dan kemudian Nabi Hananya kemudian meninggal dunia. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal saudaraku yang diberkati bahwa di dalam kehidupan ini kita harus percaya dengan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Tapi kadang sebuah teguran itu datang kepada kita seperti seolah-olah seperti sebuah hukuman. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar percaya bahwa apapun yang menjadi teguran di dalam kehidupan kita, mari kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia berkata, semua barang-barang itu di dalam kerajaanmu yang sebagian sudah diangkat oleh Nebukadnezar ke Babel, nanti dia akan balik lagi, diangkat semua. Semuanya akan diangkut ke Babel. Seperti nubuatan dari Nabi Yesaya. Saudara, memang keras ya. Kalau memang suara Tuhan itu begitu keras menegur, dia pasti akan diteguhkan dengan suara Tuhan yang lain. Kemudian faktanya itu digenapi semua, saudara. Jadi nubuatan-nubuatan yang keras itu digenapi. Namun di balik semua nubuatan teguran itu, Tuhan ingatkan bahwa aku punya rancangan damai sejahtera bagimu. Tuhan bilang begini, kamu akan dibuang di Babel. Di dalam Yeremia 29 ayat 4 berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Aku izinkan itu. Dirikan rumah untuk dia. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Bahkan kamu beristri. Bangun hubungan rumah tanggamu di sana. Karena engkau itu memang Tuhan izinkan. Lalu di 29 ayat 7 ini ayat yang luar biasa yang biasanya orang pakai untuk dimasyarakat. Kesejahteraan di mana kamu buat dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraan
Ketika mereka diizinkan Tuhan untuk mengalami pembuangan di Babel, Tuhan bilang jangan dilawan. Karena itu kehendak saya, karena itu kehendak aku. Kamu ikut, kamu pergi ke sana. Tinggal di sana karena kamu gak akan keluar di sana sampai berakhir masa 70 tahun. Ya. Bangun rumah, buat kebun, menikah saja di sana. Ya. Usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, saudara. Di mana Yehuda dibuang ke Babel. Ya. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Usahakanlah kesejahteraan kota di Indonesia, di mana Tuhan tempatkan kita. Di Indonesia, di pelosok daerah dimanapun engkau berada. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekitar tahun 2016, 2017. Saya lupa tahunnya berapa. Saya pergi untuk mengikuti convention di Surabaya itu bersama dengan teman-teman. Lalu di sana kami mendapatkan materi doa yang berkata begini. Di tempat mana engkau lalui, di jalan-jalan engkau lalui, di sepanjang jalan itu engkau doakan. Engkau doakan di sepanjang jalan itu karena engkau di mana telapak kakimu dipijakan, di situ akan menjadi milik kepunyaan. Dalam arti menjadi daerah teritorial yang dilawat oleh Tuhan. Saudaraku, saya pegang janji firman Tuhan itu, jadi bolak-balik saya ambil tiap hari bolak-balik ke tempat kerja saya yang perjalanannya 1 jam. Jadi bolak-balik itu saudara 1 jam perjalanan. Sepanjang jalan kami doakan. Waktu awal-awal saya ada di sana, saudara, itu sekitar tahun bukan 2016 mungkin, 2013, 2014 saya lupa. Karena setelah itu baru pembangunan terjadi di sana. Nah, jalan yang kami lalui itu jalannya rusak berat menuju ke daerah kantor saya. Jalannya rusak berat. Dan berdoa untuk kesejahteraan kota, berdoa untuk jalan supaya diperbaiki. Dan saudara, yang luar biasa terjadi adalah kemudian pembangunan itu mengikuti, saudara. Ketika saya bolak-balik berdoa itu, itu agak perjalanannya itu ke daerah kami, tempat kerja saya itu jalannya lubang, bahkan ada jalan lubang air itu seperti sungai keringnya, saudara. Tiap hari bolak-balik seperti itu. Dan ketika menerima firman Tuhan di konvensi, ya sekitar 2013-2014 kalau nggak salah. Lalu ketika kami ke sana mendapatkan message doakan. Nah, bolak-balik jalan saya itu sangat-sangat nggak enak. Lalu karena didoakan, dan kemudian Tuhan melawat, yaitu pembangunan itu mulai berlangsung di jalan-jalan yang kami lewati. Di sepanjang jalan yang kami lewati, saudara, khususnya di daerah di mana saya bekerja. Dan saya terlibat di dalam proyek itu untuk mengawasi pekerjaan. Dan pekerjaan itu dibangun dengan kesulitan yang cukup tinggi, karena itu di daerah pegunungan, Gunung Potong, kemudian kesulitan cukup tinggi dan begitu banyak masalah-masalah sehingga ketika jalan itu ditutup, antrian sampai panjang 1 hari karena harus di pembangunan itu pokoknya agak rumit ya saudara. Jalan harus ditutup, bahkan orang bisa setengah hari itu tidak bisa lewat daerah itu, mereka harus menunggu setengah hari kendaraan atau mereka muter jalan yang jauh sekali. Dan kemudian jalannya licin. Dan saya pernah ketika saya mengawasi pekerjaan itu, saya punya mobil waktu itu Daihatsu Xenia, saya parkir di jalan kan agak ini, saya parkir di situ bersama dengan suami. Saya parkir lalu saya pengen melihat proyek yang ada. Lalu kemudian begitu saya turun dengan suami, dari atas ada alat ekskavator itu membuang batunya segede mobil saya. Waktu itu Xenia. Segede mobil saya, dia lempar ke bawah. Saya hanya lihat dengan mata bagaimana dia melempar. Kemudian batunya begini. Ting, ting. Mobil saya di sini nih saudara. Mobil saya di sini. Mobil saya di sini dia lompat gitu. Seng, seng, seng.
Jadi dia skip mobil saya. Itu kalau waduh, itu memang cuma kasih karunia Tuhan. Batunya segede mobil itu, tapi Tuhan luputkan. Dan kemudian saya dengan suami langsung mikir, aduh, ini kita harus keluar dari area ini. Kita keluar dan kemudian pindah dari tempat itu. Singkat cerita, saudara yang sama bilang, jalan di mana kami doakan itu kemudian dibangun, dan sampai hari ini jalan-jalan di sepanjang jalan itu kemudian pembangunan terus datang, sehingga jalan-jalan yang berlubang itu semakin hari semakin kurang dan bahkan hampir seluruhnya sudah dibangun, ya. Saudara, kecuali mungkin ada kerusakan-kerusakan kecil, dan itulah kuasa doa. Nah, saya ada di tempat itu, di tempat bekerja saya, itu saya rasa saya memang keputusan saya pindah dari kota saya yang sebelumnya. 1 jam perjalanan saya pindah ke kota itu karena berkarir di sana. Istilahnya dibuang di sana. Di sana saya pengen kembali ke rumah saya. Di rumah saya yang perjalanan 1 jam. Tapi Tuhan izinkan ada di sana. Ternyata untuk berdoa untuk di sepanjang jalan, dan sampai hari ini kemudian Tuhan memulai membukakan pintu-pintu pelayanan di daerah tempat saya bekerja, saudara. Ini yang firman Tuhan katakan, apapun yang engkau alami saat ini, engkau dibuang, engkau diizinkan Tuhan ada di satu daerah. Engkau ada di sana bukan hanya untuk kerja, bukan hanya untuk cari makan, bukan hanya untuk menikmati hidupmu di daerah itu. Tapi percayalah saudara, kamu ada di sana karena ada maksud Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu diizinkan Tuhan untuk dibuang di sana. Berdoalah untuk kota itu. Kamu itu ada manfaatnya di sana. Kamu itu ada manfaatnya ada di tempat di mana Tuhan tempatkan di tempat kerjamu. Karena dengan engkau ada di sana, engkau akan berdoa. Pembangunan itu jalan. Kemudian kota-kota didoakan, bahkan jiwa-jiwa didoakan di dalam nama Yesus. Amin, itu kita harus percaya. Nah, ketika bangsa Yehuda dibuang ke Babel, apa yang terjadi, saudara? Ada orang-orang hebat yang ditempatkan di Babel untuk menjadi berkat di sana. Saudara tahu siapa? Daniel, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada juga Esther, Mordekai di kerajaan Media Persia, saudara. Dan ada banyak hamba-hamba Tuhan lain yang bermanfaat di sana, saudara, untuk menjadi perpanjangan tangan kuasa Tuhan. Jadi, saudara, istilahnya begini, tidak ada tempat yang sukar untuk engkau bertumbuh dan menghasilkan buah. Tidak ada tempat yang sulit untuk engkau bertumbuh dan menghasilkan buah. Sebab, sekalipun mereka ada di pembuangan, Tuhan katakan, usahakan kesejahteraan kota. Usahakan kesejahteraan kota di mana engkau dibuang. Di sana pun, jangan merasa engkau dibuang. Jangan merasa engkau di sana hanya untuk menikmati hal-hal yang penuh dengan penderitaan. No, saudara. Karena destiny kita adalah destiny orang yang diberkati. Destiny orang yang ketika berdoa, maka engkau ada otoritas untuk memperkatakan berkat di kota mana Tuhan membuang kamu. Jadi saudara, kita ini bukan orang buangan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kamu ada di tempat yang gak nyaman. Kamu ada di tempat di mana engkau merasa tertindas. Di dalam pekerjaan kamu merasa menjadi orang yang tidak dianggap, tetapi sekalipun engkau bukan orang yang merasa engkau nggak dianggap, engkau bisa menjadi berkat. Ketika dengan otoritas Tuhan kita berdoa dan mengundang hadirat Tuhan di mana kita bekerja, di mana kita berada, maka Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan dan yang tidak mengenal Tuhan. Amen. Saudaraku yang diberkati, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. First, I wanna say to you that aku ini Tuhan tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara, saya bekerja di bidang konstruksi, ya, saudara. Berbicara tentang orang yang mengetahui rancangan, kadang kita kerjasama dengan yang namanya konsultan perencana. Konsultan perencana ini orang yang mendesain. Dia mendesain, dia membuat spesifikasi apa yang harus dipakai untuk mengerjakan konstruksi yang dia sudah rancangkan. Kadang-kala kalau saya sebagai pembuat komitmen, misalnya, saudara, pekerjaan, maka ada orang yang membuat rancangan desain. Ketika dia membuat rancangan desain, saya tanya ke dia karena dia yang tahu. Loh, kamu yang bikin gambar ini ya? Kamu yang menghitung. Tanya bagaimana?
Artinya akan menjadi apa? Kamu pakai bahan apa di sini? Dan kamu nanti bisa ini tiang panjang untuk ini. Wah, itu kita bangun gedung, saudara, airnya di rawa-rawa. Airnya di desainnya yang kencang, akhirnya bangunannya kokoh bisa berdiri karena desainernya, konsultan perancang itu dia harus pakai di daerah yang berawa-rawa. Demikianlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia desainer kita, dia konsultan rencana kita, perancangan kita. Dia tahu dia mau merancang kamu itu, kamu lembek ada di daerah, buat pondasi yang kokoh dalam dirimu. Jadi harus ditanam kalau tiang panjang itu dimasukkan ke dalam tuh, dipukul, dihantam sampai masuk ke dalam itu, sampai pondasinya kokoh. Karena rawa itu menjadi tanah asli yang harus berdiri bangunan itu. Saudara, Tuhan rancangan apa yang ada padamu, karena engkau lembek, karena engkau ada di tanah lembek, maka dia harus pancang dengan kuat-kuat. First, Tuhan tahu rancangan apa mengenai kita. Dan yang kedua, percaya bahwa rancangan yang ada pada dia itu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau ada orang yang mau dihantam hidupnya seperti bangunan yang akan dibangun di atas rawa, kan dia harus pakai fondasi yang panjang. Itu kan dipukul dengan begitu keras, sakit, saudara. Sakit ketika mulai ditanam, tapi ditanam semakin dalam. Nah, kalau kita nggak tahu rancangan, kita nggak tahu kan, cuman taunya sakit, taunya dipukul. Tapi orang yang sudah melihat gambar nanti bangunannya akan seperti itu. Oh, nantinya dia akan seperti itu ya, Bu. Seperti itu. Iya, bagus. Kalau gitu harus tahan sakit ya. Dipukul ya, semakin dalam ya. Supaya nanti kalau pondasinya ini kokoh, nanti akan dibangun di atasnya. Oh, seperti itu. Saya pikir kalau bangunan cuma tampak bagusnya aja. Ya, begitu hebat ya. Ya, jadi sabar ya. Oke. Melewati proses demi proses. Waktu bangunan setengah jadi kok jelek ya. Karena belum diplaster. Baru struktur dan lain sebagainya. Nah, saudara, Tuhan tahu rancangan yang ada padamu. Baik kok. Gambarnya bagus. Bukan rancangan kecelakaan. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau dia merancangkan sesuatu, dia akan menyelesaikan hingga tuntas. Bangunan yang baik akan bisa dinikmati, itu baik. Kalau tuntas, selesai. Tapi kalau bangunan itu nggak selesai-selesai, kita pun capek. Kok jelek ya Tuhan? Kenapa Engkau berjanji sesuatu rancangan yang baik, tetapi yang saya lihat tuh nggak baik? Ya iyalah, kan belum selesai. Selalu setiap kali Tuhan mau kerjakan, kamu berontak. Setiap kali Tuhan mau terlibat di dalam kehidupan, kamu menolak. Bagaimana bangunan itu bisa selesai? Saudara, Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh harapan. Ayat yang ke-12. Bila kamu berseru, datang, berdoa padaku, Tuhan akan benar. Bila kamu mencari bukan sekedar mencari, tapi sampai menemukan. Bila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka Tuhan akan memberikan kita menemukan dia. Demikianlah firman Tuhan yang akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari antara segala tempat di mana kamu telah dicerai-beraikan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku telah membuang kamu. Amin. Dan janji pemulihan Israel, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali dan di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, dan mari kita kooperatif dengan Tuhan. Berseru, datang, berdoa, dengarkan,
dan cari Tuhan, temukan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan dirinya diketemukan oleh kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, sebab Engkau tahu rancangan apa yang ada padamu mengenai kami, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang luar biasa. Izinkan kami Tuhan untuk melihat blueprint, gambar, rancangan-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Supaya kami berpegang kepada rancangan-Mu. Dan kami tidak keluar, kami tidak berhenti untuk mau terus dibentuk, diproses untuk menjadi hebat, diproses untuk menjadi baik. Kami tahu Tuhan proses itu menyakitkan, namun itu semuanya akan mengubahkan kehidupan kami. Kalau kami berhenti di tengah jalan, maka bangunan Tuhan itu tidak akan selesai. Tetapi kalau kami sungguh-sungguh, maka kami percaya kami terus akan diubahkan menjadi seperti apa yang Kau mau. Bapa, diberkatilah Tuhan jemaat-jemaat kekasih Tuhan yang selalu setia mendengarkan firman Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk Inang Uda Diana. Aku berdoa Tuhan untuk Inang Uda Risma Tuhan. Aku berdoa untuk Opung Ayu, Opung Ida Tuhan. Opung Dokter Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk Oma Eske Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Mikana Bapa dalam nama Yesus. Jeo Tuhan. Kak Ai, Kak Ivo Tuhan. Kak Dios. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Erlangga, Astri Tuhan. Kami berdoa untuk Kak Vesta Tuhan. Marcel dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tina Tuhan, dalam nama Yesus bersama Nadim, Bapa di surga, mereka memiliki rancangan damai sejahtera dalam kehidupan mereka Tuhan. Cardo dan Lisa dan juga Abigail Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Bapak Hadrianus, JP Napi Tupulu disembuhkan dalam nama Yesus. Tante Nita diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan pelayanan kami Tuhan. Ibu Teti Situmorang Tuhan, dalam nama Yesus. Ibu Lauri Tuhan, dalam nama Yesus. Ibu Sister Vino Siska Tuhan, dalam nama Yesus. Sister Ria Tuhan bersama Mr. Olen Tuhan, bersama anaknya Stefani dan anak-anak lainnya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Keluarga mereka di Italia diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang sudah kami layani, 120 anak di Desa Kalai, di SMP Kalai 3 Tuhan, yang sudah kami bawa di dalam pelayanan Tuhan. Dan mereka mau terus dimuridkan. Engkau berkati mereka Tuhan, supaya jiwa-jiwa ini tidak hanyut dalam nama Yesus. Untuk adik-adik kami yang sudah dibaptis Tuhan, yaitu Stevi Tuhan dan juga Karen, Engkau berkati mereka di dalam pertumbuhan iman Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka harus tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, tidak hanyut oleh pergaulan. Kami berdoa secara khusus untuk Gina Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan. Bentuk anak ini Tuhan, dimanapun dia berada, agar dia tidak menjauh dari kasih karunia Tuhan. Dia sudah merasakan bagaimana melayani Tuhan. Engkau memberkati keadaannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Juga untuk anak-anak muda yang kami konseling, untuk keluarga-keluarga muda yang kami konseling dengan masalah mereka masing-masing Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau membuat rumah tangga mereka Tuhan tidak digoncangkan oleh keadaan apapun, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Brother Rio Tuhan, agar dia mengalami Tuhan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati Boas Tuhan, berkati ponakan Boas ini dalam nama Yesus Tuhan, agar dia boleh mengenal Tuhan secara pribadi, dia boleh mengalami Tuhan kuasa hadirat Tuhan, dan dia boleh merasakan bagaimana Yesus lahir di dalam kehidupannya. Ini doa-doa kami Tuhan, dan kami berdoa untuk setiap Tuhan, setiap pendengar-pendengar yang dalam keadaan sakit, yang di dalam masalah, di dalam keadaan di proses rumah tangganya, buat mereka menjadi kuat Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mereka boleh keluar dari masalah-masalah pergumulan mereka, menjadi Tuhan pribadi-pribadi yang takut akan Engkau. Ini doa kami, harapan kami. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Buat kami kuat Tuhan di dalam proses, buat kami Tuhan mengalami pemulihan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, keluarga-keluarga diberkati, dipulihkan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Semua yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Ini doa kami, harapan kami Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap menjalani hari ini dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tetap percaya, tetap berdoa. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Hari depan penuh harapan dalam hidup kita. Amin. God bless you, Tuhan berkati.